Ya, halo teman-teman semua. Terima kasih sudah klik video ini. Sorry ya kalau suaranya agak berisik ya, karena sedang hujan nih ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya, sudah bergabung bersama kami. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sandwich generation. Nah, teman-teman pernah dengar gak istilah sandwich generation? Jadi generasi sandwich ini apa sih? Kalau misalnya kita yang berusia 25 hingga 50 tahun, itu kan pasti kita ada anak ya, biasanya kita punya anak. Nah, misalnya kita udah punya anak dan masih ada orang tua, berarti selamat, kita adalah generasi sandwich. Generasi yang terjepit kondisinya di antara orang tua sama anak. Nah, kita berada di sini ya teman-temannya. Ini orang tua kita, ini anak kita. Berarti terjepit nih kita kondisinya nih. Orang tua atau mertua bergantung sama kita, anak pun bergantung sama kita. Jadi kita menanggung secara finansial untuk generasi atas kita sama generasi bawah kita. Jadi ada kebutuhan yang tidak terduga, sakit atau lain-lain, itu tanggung jawabnya si generasi sandwich ini. Nah, teman-teman punya pengalaman pribadi gak sih mengenai generasi sandwich ini? Punya gak orang tua atau mertua yang udah gak produktif lagi tapi masih jadi tanggungannya kamu? Lalu ada gak anak kecil yang belum mandiri, masih sekolah, belum bisa cari uang, dan itu menjadi tanggungannya kita? Kalau iya, berarti kita adalah generasi sandwich, generasi yang terjepit di atas dan di bawah. Oke, teman-teman, ini saya mau share pengalaman. Saya dengar sharing dari seseorang sih. Jadi orang ini backgroundnya pengusaha dan dia juga generasi sandwich. Jadi dia punya orang tua dan dia punya 2 anak yang masih kecil. Orang tuanya ini merupakan tabib ya. Jadi healer, mengobati orang lain secara herbal, tradisional. Sebagai seorang yang ngerti tentang kesehatan, pastinya juga jaga dong kesehatannya, makannya juga makan yang baik. Dan orang tuanya itu dia percaya dengan pengobatan tradisional China, ya kan? Chinese traditional medicine. Teman-teman, ternyata orang yang kerjanya ngobatin orang sakit itu juga bisa sakit loh. Orang tuanya itu harus ngalamin sakit prostat, lalu dibawa ke rumah sakit umum. Padahal orang tuanya lebih percaya dengan pengobatan Cina, tapi mau nggak mau kan, karena kondisi udah nggak bisa diobatin, dibawa ke rumah pengobatan Cina, akhirnya dibawa ke rumah sakit sama anaknya ini. Lalu hampir 2 bulan cari tahu penyakitnya apa, nggak ketemu. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit yang memang ngerti, yang memang ada ahlinya. Saya nggak mau sebut merek rumah sakit ya, oke. Ternyata si ayah ini mengalami kanker yang sangat langka, teman-teman. Dan 2 bulan pertama itu habis 500-an juta. Dan itu baru awalnya doang. Dan sayangnya dia belum terlalu aware dengan asuransi. Jadi akhirnya duit pribadi yang dipakai. Nah, inilah teman-teman, 500 juta dalam 2 bulan. Ternyata sakit gak pandang bulu ya. Akhirnya setelah ke dokter ahli baru ketahuan ini kanker langka. Sempat mau dibawa ke luar negeri, tapi ternyata nggak layak terbang. Jadi hanya bisa berobat di Indonesia. Biayanya terus membengkak dan itu dibayarnya dengan uang pribadi, teman-teman. Akhirnya nyerah dan pakai BPJS. Karena belum melek dengan insurance, pas kejadian ortu sakit itu udah telat, dan faktor usia juga sih katanya. Dan akhirnya beralih ke BPJS karena dia tahu ini bakal nguras duit yang banyak banget. Dan untuk informasi, BPJS itu nggak nanggung semua obat kemo, teman-teman. Untuk obat kemonya itu ada 3, kan dia butuh 3 obat, hanya 1 yang di cover, sisanya pakai uang pribadi. Nah, teman-teman bisa bayangin ya. Dan dia juga ngomong begini, itu BPJS itu sistemnya ngantri banget. Coba deh teman-teman ngerasain fasilitas BPJS. Dibilang orang yang gak sakit pun bisa jadi sakit, saking ekstrimnya gitu. Saya pun pernah sih, itu cerita lama ya. Nah, fokus di cerita ini aja. Sejak awal sakit, dibilang dia mau kasih pelayanan yang terbaik untuk orang yang kita sayang. Makanya langsung dibawa ke rumah sakit.
Dan dia akhirnya pindah ke rumah sakit yang spesialis kanker. Di rumah sakit itu dia ngeliat sendiri betapa ngeri, betapa kejam penyakit kanker. Rumah sakitnya pun padat banget, rame banget. Akhirnya dia pindah ke rumah sakit yang nggak terlalu padat. Dan di sana pun sama, kiri kanan pasien kanker. Dan yang uniknya dia bilang begini, hari ini dia ngobrol, nanya nama, nomor handphone dan lain-lain. Besoknya ternyata teman-teman udah nggak ada, meninggal katanya. Jadi secepat itu umur. Orang tuanya harus kemo 3-4 minggu sekali. Tapi ada beberapa pasien dan pasien sebelahnya itu harus kemo setiap minggu. Harga kemo atau kanker. Pasiennya pas diajak ngobrol, pasien yang sebelahnya diajak ngobrol, ditanya punya asuransi gak? Dijawab ada, tapi udah jebol. Limitnya udah habis saking mahalnya. Harus treatment intensif, udah jalan 2 tahunan dan udah habis miliaran. Di lantai tersebut pasien kanker semua, dan banyak juga orang yang kantoran kerjaan punya asuransi, tapi rata-rata asuransi dari kantor itu udah habis, udah nggak cukup, udah nggak, limitnya udah over limit, dan harus beralih ke BPJS juga. Lalu ada juga yang katanya ngobrol-ngobrol gitu, kerjanya di pabrik dengan SOP yang bagus, company Jepang tetap kena kanker paru. Jadi ini realita ya teman-teman. Kita bisa jaga semampu kita, tapi resiko kita nggak bisa tebak. Anytime bisa terjadi. Dia bilang dia sama istri lagi fokus nabung. Tadinya fokus nabung buat pendidikan anak. Tapi di kondisi seperti itu dia harus dipaksa nentuin mana yang lebih prioritas, mana yang lebih urgent. Dia udah nabung begitu banyak, tapi di satu sisi dia bilang ini orang tua sendiri. Dia mau berikan yang terbaik buat orang tua. Di satu sisi dia mau nyiapin tabungan buat anak. Ini teman-teman realitanya, generasi sandwich, kejepit, atas bawah kejepit. Dia bilang, waduh, pengaruh banget ke hidupnya dia. Hidupnya kegoncang lah dibilang. Secara finansial udah pasti. Yang tadinya mikirnya lancar, semuanya aman. Begitu kejadian, waduh, berantakan men, dia bilang. Tabungan anak akhirnya kepakai. Aset dijual-jualin, mobil dijual-jualin. Akhirnya ya harus rela jadi, istilahnya jadi gembel gitu. Harus minta keringanan uang sekolah, uang pangkal. Bukan cuman finansial, fisik dan mental pun juga habis teman-teman. Dia harus standby, jaga di rumah sakit. Coba dibayangin kalau misalnya orang yang kita sayang, orang tua atau mungkin pasangan, kejadian berat, kita pasti dong nemenin, standby. Kira-kira masih bisa kerja gak? Waktu kita udah pasti kepakai habis buat jagain orang yang kita sayang. Badan juga udah pasti habis. Kadang gak pulang, kadang pulang 2-3 hari sekali. Orang rumah nyariin. Dia bilang berasa banget men. Pemasukan terganggu, dingin, kejam, badan rontok. Dia bilang cobaannya berat banget. Waduh, dia bilang anak istrinya kehilangan sosok ayah karena si ayahnya harus nemenin si kakeknya. Tabungan terkuras, keuangan drain, hidup jadi seperti gembel. Dia bilang hidup kayaknya nggak adil. Dia udah ngumpulin duit gitu banyak, kok habis gitu cepet. Dia berjuang buat masa depan anak, tapi kenapa ini terjadi? Dia bilang ayahnya udah hidupnya sehat, tapi kenapa tetap kena sakit? Kok nggak adil hidup gitu. Dia bilang andai bisa mengulang waktu ya, pasti akan di planning dulu dari sejak awal. Nggak kepengen ini kecolongan, nggak kepengen ngulang hal yang sama. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Musibah datang, dia bilang nggak tahu kapan. Pertanyaannya pas datang kita siap nggak gitu. Yang kita beli sebenarnya ketenangan pikiran, dia bilang. Sebenarnya sih udah tahu kunci jawabannya itu ada. Asuransi, dia bilang, tapi memang gak pernah kepikiran aja karena semuanya lancar. Dia bilang kalau rumah sakit udah ada yang nanggung, kalau biaya hidup udah ada yang nanggung, itu udah pasti hidup akan jauh lebih tenang karena resiko udah dialihkan pada ahlinya. Dia bilang ambil hikmah. Jadi dari pelajaran ini, dari pengalaman hidup ini, dia bilang take action lah.
selagi sehat direview lagi. Kalau memang kejadian sama orang yang kita sayang mesti gimana. Dia bilang ambil tindakan segera. Kenapa harus segera? Karena sebenarnya asuransi itu bukan produk yang bisa dibeli kapan aja kita mau. Kalau udah kejadiannya kayak orang tuanya itu udah nggak ada, hilang kesempatannya. Dia bilang asuransi itu bicara kesempatan. Selagi masih sehat, selagi usia masih bisa diterima, itu masih sempat, masih bisa. Nah, dia dipaksa jadi perusahaan asuransi. Dia yang tadinya awalnya anti asuransi, dia dipaksa jadi perusahaan asuransi buat keluarganya. Dia bilang gini, dia kasih pesan ke kita semua. Dia bilang jangan keras kepala, jangan anggap sepele. Cintai diri sendiri, cintai keluarga, belajarlah dari pengalaman ini. Awareness, jadi yang mau dia katakan apa? Harapan saya, lebih banyak orang lagi yang punya kesadaran tentang fakta hidup. Ditambah lagi nih ya teman-teman ya, COVID, Corona ya kan, makin membuat kita sadar hidup rentan. Dia bilang bahkan di masa COVID ini dia harus ngalamin temennya ada yang kena, pass away, disusul orang tuanya, tapi yang parahnya dibilang sebelum meninggal itu harus keluar biaya 200 juta untuk perawatan. Dan kalau nggak ada asuransi ya siap-siap pakai uang pribadi. Nah teman-teman, kalau teman-teman melihat ini sesuatu yang penting, coba deh teman-teman tanyakan lagi. Kalau misalnya diminta uang 200 juta, siap nggak? Kalau nggak siap, ya teman-teman harus cari solusi. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa ya melihat ini sebagai sesuatu yang urgent, yang bisa teman-teman ambil kesempatan itu, take action, lindungi, proteksi sebelum kejadian, jauh-jauh hari nggak apa-apa, no problem, daripada telat. Kalau telat 500 juta men, 200 juta, waduh, jadi gembel gitu. Jadi ya mohon teman-teman pikirkan kembali seberapa penting asuransi menurut teman-teman. Saya nggak pernah berhenti-hentinya lewat video saya, lewat sosial media saya akan terus mengedukasi orang-orang akan pentingnya asuransi. Oke teman-teman, thank you. Semoga video ini bermanfaat. Stay safe, stay healthy. Sampai jumpa. See you. We're the one you can rely on. We are trusted.